Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur, senang dan bahagia pada siang hari ini dengan forum yang mudah-mudahan menjadi pancatan yang serius untuk kebangkitan-kebangkitan yang kita tunggu-tunggu di Indonesia. Pertama, saya salut kepada Pak Bupati yang dengan surplus beras lumbung nasional yang luar biasa prestasinya itu, Pak Bupatinya tidak berdiri. Karena saya kalau pejabat lain juga melok nandur, melok gegambari, melok dindi kan gitu kan. Nah, Pak Bupati cool, orangnya rendah hati, dan kita senang sekali Lamongan punya bupati seperti ini. Saya juga tidak kalah gembiranya punya sahabat arkeolog. Bahkan dia seorang arkeoekolog ya, ini baru ini, tekun, meneliti, serius, sampai lali neliko kelambi, sampai kadang-kadang berangkat nang kampus gak raup, gak adus, pokoknya jerandal ketoke lho nek tak delok gayane, tak lirik-lirik kaos kaki ini barang emang ketok yo rodok suwe gak ganti ya. Pertama begini, kayaknya sih gini, Gajah Mada bukan lahir di Lamongan, lahir di tempat yang sekarang disebut Lamongan. Nanti kalau suatu hari ada tata negara baru di mana Lamongan hanya menjadi bagian kecil dari misalnya dulu Karsidenan Bojonegoro, orang juga akan menyebut Gajah Mada lahir di Bojonegoro. Karena orang sejarah itu biasanya melakukan distorsi-distorsi yang orang nyejo, orang niat jahat, tapi misalnya Juanda, kita akan segera mendarat di Airport Internasional Juanda Surabaya, padahal Sidoarjo. Nah, itu sebenarnya Surabaya harus kasih royalti terus-menerus kepada Sidoarjo karena namanya selalu dimanipulir gitu. Sama dengan Cengkareng, kan seharusnya kan Banten bukan Cengkareng, Jakarta. Nah, itu lama-lama puluhan tahun akan menjadi tanaman pengetahuan dan fakta di dalam sejarah manusia. Lama-lama kita lali bener gitu. Sama dengan di sini diungkapkan betapa Gajah Mada itu sudah jadi patih pada 3 tahap, tidak hanya pada 3 periode, tidak hanya pada waktu Mojopahit gitu dan seterusnya. Nah, ini banyak sekali fakta-fakta yang kita harus sangat berhati-hati, termasuk para akademisi juga harus sangat berhati-hati. Misalnya iki gambar Gajah Mada atau sebelah kanan ini karpe, itu tidak ada legitimasi akademis metodologis apapun yang bisa membenarkan bahwa itu gambar Gajah Mada apa meneh pipine dikempot-kempot no. Jadi aslinya kan gak nguniku, nek penemuannya di Petronas rodok tembem terus iki diganteng-ganteng no. Padahal Pak Muhammad Yamin itu cenderung memilih patung itu karena setiap pelukis, setiap seorang imagis ya, seorang imagery itu punya kecenderungan naluriah untuk misalnya gini, kalau saya pelukis, maka yang saya gambar itu akan mirip saya. Jadi kalau saya seorang arkeolog mencari tokoh di antara patung-patung sindi ya Hayam Wuruk, sing paling tak kagumi ku sing kira-kira secara naluriah sing kira-kira mirip aku. Itu naluri dan itu tidak bisa disalahkan, bukan kejahatan. Anjene rada ngono-ngono iku Dedek. Nek upama biyen sing nemokno patung iku dulur iki ya, kira didolekno sing rada kempong-kempong Dedek ngono kan. Karena yang menentukan waktu itu Pak Muhammad Yamin ya. Maka didolekno sing kira-kira sing rada tembem-tembem kayak seperti beliau gitu loh. Jadi akhirnya kita memfitnah dalam tanda petik tanpa kejahatan bahwa Gajah Mada iku lemu gede ngono iku. Dadi nek ana arek kok cilik kok rada wis koyo ngono, koyo Gajah Mada lak ngono. Lah iku roe Gajah Mada iku ngersula bendina diancuk arek-arek. Aku iki ganteng arene. Ganteng aku iki. Ganteng, apik, sakti, andap asor gitu kan. Kalau Gajah Mada mau menggunakan kekuasaan ya Hayam Wuruk ndak ada artinya untuk dia. Apalagi Tribhuwana Tunggadewi, Jaya Negara, nggak ada artinya kalau dia mau berkuasa, gitu loh. Dia tidak hanya jadi presiden, tapi juga jadi ketua Partai Demokrat. Lu kok Melayu Rono lah apa emang ya? Luwe dukur meneh ya, kene presiden, nek jare wong Madura kene iki
Hansip, ndukure Ki Ansor, ndukure Kodim. Ya gitu, nek ndukure meneh presiden, ndukure meneh Partai Demokrat itu puncak pencapaian. Gitu. Tak takoni sampean kok dadi ketua Demokrat lapo? Loh. Ya kan masalah to, Cak. Lho sampean iku wis presiden. Lho aku iki presiden, ngono lali deh nek presiden. Mulane dadi ketua Partai Demokrat iku. Ya mulane sakno wong pekun dadi presiden sakno. Iki guyone tapi ya temenan jeneng ngene iku rek. Oke, saya teruskan. Saya kira banyak dalam sejarah kita mengklaim-klaim seperti itu. Punya klaim-klaim yang mungkin tidak terlalu penting-penting amat, tetapi kan juga kita menjadi keliru, struktur tentang katuranggan tokoh itu menjadi keliru dalam cara berpikirnya, meskipun secara fakta tidak ada masalah gitu ya. Oke. Jadi salah satu yang ingin saya kemukakan adalah cara menyikapi kebenaran. Ini mudah-mudahan tidak panjang. Cara menyikapi sejarah. Jadi saya mohon kepada rakyat, kepada masyarakat untuk juga mendorong para peneliti, para akademisi, para sejarawan, para arkeolog dan seterusnya untuk sebanyak mungkin mengeksplorasi fakta-fakta sejarah. Terus kemudian kita mendapatkan rezeki pengetahuan dari itu semua. Tapi saya juga mohon kepada para arkeolog, kepada para akademisi, tolong jangan hasil akademis itu dianggap sebagai satu-satunya fakta sejarah. Meskipun dari view akademis yang fakta sejarah itu yang itu. Tapi tolong jangan lupa, upama negara Kertagama iki biyen mek karangan ngawur kan ya sampean gak iso apa-apa. Sekarang itu sampean pakai sebagai kitab rujukan yang fix 100%. Upama iku ben ngarang kate lapo? Wong sejarah itu miliknya orang yang menang. Nek sing menang Hitler tidak begini sekarang pengetahuan kita mengenai 50 tahun 100 tahun terakhir. Karena Hitler kalah ya ngene iki pengetahuan gitu. Saya tidak mengatakan negara Kertagama para raton palsu, tidak, tetapi kan sesungguhnya tidak ada jaminan bahwa itu juga benar. Maka para raton Kertagama sebenarnya mirip-mirip saja dengan Babat. Gitu loh. Dan itu juga jangan dengan meremehkan dongeng, sebab dongeng ini juga ada mekanismenya sendiri. Dongeng ini ada metabolismenya sendiri di dalam alam berpikir masyarakat. Karena kalau ahli sejarah itu memelihara fakta sejarah tidak dengan cinta, tidak dengan pilihan-pilihan nilai. Tapi kalau babat dan dongeng itu diabadikan karena mereka juga mencintai yang mereka dongengkan. Itu bedanya. Mulane ono layang seto, layang kumitir, ono damar wulan, ono segala macam itu karena mereka punya pilihan nilai. Sementara dalam disiplin akademis kan tidak ada kewajiban untuk memilih nilai. Dalam dunia akademis pokoknya iki ngene mbok sing jahat sing ndi monggo, tapi sing penting faktane ngene iki nek menurut prasasti, menurut buku sak piturute. Tapi kalau orang dongeng itu kan karena sejak awal dia punya rasa kasih sayang. Nek wis ngomong Joko bodoh, nek wis ngomong Joko Dolok, sak piturut itu kan, jadi itu juga tolong jangan dianggap bukan fakta. Meskipun kadar faktanya mungkin tidak sebesar apa yang ditemukan secara akademis, tapi tolong itu jangan diremehkan. Sebab kalau mau diturutin Wali Songo itu juga bukan bahan sejarah. Sekarang mulai dipertanyakan oleh para sejarawan. NU mulai cemas karena Wali Songo mulai tidak diakui. Ditambah meneh saiki iki wali iki macam-macam. Ono wali-wali nyar tergantung travel mau iklannya kemana kan gitu. Saiki ono wali ke-10, terus mari ngono ono Wali Songo Jawa Timur, sing papat jadi sing wali telu Jawa Tengah karo siji Jawa Barat disingkrino karena sekarang khusus Jawa Timur didolekno Songo, dadi ganti papat iki sapa ya didolekno sing gampang ditempuh bis. Ya dadi nek biyen niku rumuse la ya'riful wali illal wali wa la ya'riful auliya illal auliya. Sekarang rumusnya la ya'riful wali illa travel bureau dan IO kan itu. Lah ngene iki angel iki Gus Dur sing sengsara nek ngene iki carane diwalek-walekno ke-10 bapakne gak, mbahne gak. Padahal sing jasane gowedhe mbahne kaya ngono iku bapakne nggawe resolusi jihad lahir 10 November sak piturute. Terus Gus Dur iki lagi di gawe bal-balan di alam barzah kono. Wes di bendina disindiri karo Sunan Kalijaga liwat Dur wali niye. Ngono
Mpun ngoten ah sampean ngene iku. Akhire mbahne ya ngono, akhire mbahne ya gak tahan wong ya putu-putune dhewe. Terus ngene dur kene tak bisiki. Nggih napa Mbah? Mulane kon niku sing hati-hati ta. Kon dadi wali gak kondo aku sik ngono iku. Dadi ngene iki lho. Nah, ini yang bisa menjaga kan beliau. Beliau yang punya regulasi ilmiah dan itu harus kita jaga. Jadi dari wilayah ilmiah dia punya tugasnya sendiri, dari wilayah dongeng, mitos ada wilayah sendiri. Jangan diremehkan juga mitos itu. Jangankan peristiwa sejarah, peristiwa agama dan informasi-informasi spiritual, teologis pun mengandung dimensi itu. Ada banyak faktor, ada banyak informasi yang Anda tidak dapatkan di buku agama mengenai Rasulullah misalnya. Nah, makanya di dalam hadis ada 3 macam redaksi. Satu, Tuhan punya ide, Tuhan yang meredaksi atau yang merumuskan. Satu, Tuhan yang punya ide, Nabi Muhammad yang merumuskan. Nomor 3, Nabi Muhammad punya ide, Nabi Muhammad yang merumuskan. Ada 3 macam. Kalau dari Tuhan, idenya Tuhan, yang merumuskan Tuhan sendiri, namanya firman, ayat. Kalau Muhammad punya ide, terus dia tuliskan sendiri, namanya hadis. Tapi kalau idenya Tuhan yang nulis Muhammad, yang merumuskan Muhammad, namanya hadis qudsi. Dan ini beda-beda. Di balik hadis qudsi masih banyak lagi. Wah, aku udah cerita-cerita wakeh. Sing sampean gak tahu krungu, memang hakikatnya untuk tidak diceritakan. Wong itu aurat kok. Nek kon wis dulurku tak kandhani. Tapi nek ndek umum ya gak iso dikandhani. Ada namanya aurat, dan dalam hidup ini yang lebih penting itu aurat, bukan yang tampak. Gedung ini, yang terpenting dari gedung Elmi ini adalah cornya di dalam cat itu. Tapi yang tampak kan catnya, bentuknya. Tapi yang terpenting tidak akan pernah tampak. Maka sejarah, ahli sejarah juga harus punya pandangan seperti itu. Kitab Pararaton, kitab Negara Kertagama mungkin saja menyembunyikan sesuatu yang memang tidak akan diungkapkan. Kenapa? Karena dia ditulis ketika mereka memiliki kepekaan terhadap ancaman datangnya penjajahan Portugis, yang kelak kemudian VOC juga datang. Jadi pada abad ke-14 itu ada kekhawatiran nasional senusantara, ini harus kita lindungi harta benda kita ini. Caranya satu, dengan menghancurkan situs-situs, menghancurkan bekas-bekas yang nanti akan dirampok. So kalau ada indikatornya, mereka akan, yang mereka cari bukan fakta, yang mereka cari itu bukan fakta sejarahnya oleh penjajah. Yang dicari adalah kandungan harta bendanya. Ini harus dilindungi. Maka Anda jangan kaget kalau Mojopahit tidak ada lambang, tidak ada tanda-tanda kebesarannya loh. Memang disembunyikan, memang dijogrok, memang diauratkan. Nomor dua, yang disembunyikan bukan hanya bendanya tapi juga cara berpikirnya. Jadi bisa jadi Pararaton Negara Kertagama itu bohong dari awal sampai akhir, dan dia baru Anda ketahui faktanya ketika di bagian terakhir dari kitab itu ada goresan-goresan yang Anda tidak pernah anggap itu fakta. Lagi iki rada maju loh sejarah iki, cara berpikir sejarah kan nganut iku tok. Misalnya Mojopahit itu cuman dia cuman periode terakhir, itu dinasti terakhir dari dinasti panjang yang namanya dinasti Mo, dinasti Jo, dinasti Po, dinasti Ed. Dan itu cuman sebutan-sebutan pasca abad 14, bukan sebutan pada waktu itu. Wong jenenge aurat kok. Aurat jok diketok-ketokno, jok dibuka-buka. Jadi dalam perhitungan sejarah juga ada banyak strategi yang mungkin sekarang kita harus lebih waspada. Tapi kini tak dawakno kok tadi tambah bingung sampean. Sebab itu tak buka sing gak. Terus Mas Parto jarene sak Cak Nun bertanggung jawab. Aku bertanggung jawabkan nang sapa? Aku iki anak buah sapa? Lho pokoknya aku iki ngomong ngono iku nek gak gelem, nek gak percaya buahan, nek percaya dolekno kan gitu. Nek aku gak bertanggung jawab karo sapa-sapa. Wong aku pecodot ngono tek jangkemku arene. Lah ya apa, aku nganggo penelitian. Lah aku iki fakultas sejarah UNER ta ya apa, lah aku duduk sapa-sapa, aku ngomong ngono iku. Pokoke nek kon percaya jubuken, gak percaya buahan, nek sederhana. Wong aku nulis macam-macam yo gak ero kok sing tak tulis kok. Lah kok ngono ya dadi aku kaget dhewe maca iki.
kaget dhewe lho, kok aku nulis ngene ya. Lho iki apa ae iki kok apal lagu sakjane kae ngono aku. Wong aku nulis karo maca ngene iki lho. Ndek udara ya ana tulisan tak kutip. Ngono iku tok critakane rek. Lho meng ngono tok. Lah kok tanggung jawab. Lah tanggung jawab karo sapa? Tanggung jawab itu kan yang memberi saya saham. Lah aku dikai saham karo Gusti Allah tok Ngono lho. Mosok mek mergo ngkei honor diskusi tok aku kudu tanggung jawab. Karek guyon rek. Maksud saya itu pakai pendekatan berbeda dengan beliau. Kalau beliau teknis, akademis, metodologis jelas, dan saya mengakui pendekatan itu. Saya bukan tidak mengakui, dan saya tidak ingin yang lainnya mengakui metode saya. Wong metodeku ancane gak iso dipahami kok. Ya apa carane memahami? Aku nulis Syekh Jangkung. Saya bikin drama namanya, saya contoh, namanya Syekh Jangkung, cerita mengenai muridnya Sunan Kudus yang ingin menyelamatkan perpecahan pasca Pajang menjelang berdirinya Mataram. Di situ ada tokoh Syekh Jangkung, ada tokoh Sunan Kudus, ada Sunan Kalijogo, ada Kiai Tegal Sari dari Nyetis Ponorogo, terus ada Ki Mondoroko, ada warok-warok sekian, terus ada anaknya Karebet yaitu Pangeran Benowo, terus cucunya bernama Jambuwangi sama Raden Mas Kalong. Iku aku ngarang, tapi bener. Begitu didoleki sejarah lho, ancane anake jenenge iku. Padahal aku mek ndelok wah jambu enak iki tak tulis Jambuwangi ngono ae. Ngono. Dadi tanggung jawab nang sapa? Sing kudu tanggung jawab sing ngekeki aku iku. Wong aku gak melok-melok, aku mek dikeki kok. Gitu, ini coro saya sampean ngerti nasabe ilmu gitu loh. Ini oke, saya terusin. Oke, sekarang gini ini soal kebenaran itu harus kita lihat dengan bermacam-macam bermacam-macam view. Nek universalnya kan gini, ono bendere dhewe, ono bendere wong akeh, ono bener sing sejati. Hidup itu cuman dialektika antara tiga macam itu. Ada sing bendere dhewe digawe dhewe tok, ana bendere dhewe dipaksakan dadi bendere wong akeh. Nah ini yang bahaya. Ana bener sing rumangsane sejati dipaksakan nang wong akeh juga. Misalnya nek wis kadung rabi 8 dikongkon pegatan 4. Terus pengacarane mbelo, lho ini kan manusia biasa, emangnya barang dicopot-copot 8 dicopot 4, ini kan manusia. Lho nek ngomong manusia biasa mau rabi sak omah 8 luar biasa sih. Jadi mereka memang manusia luar biasa. Yo wong Jombang mesti ae lah. Jenenge arek Jombang lah ya. Pokoke nek ngono-ngono iku Jombang lah wis. Wis pokoke nek sing top-top ngono iku ya. Yang Subur, Gombloh, Abu Bakar Ba'asir ya toh, Rian Mutilasi, Ponari, Abdurrahman Wahid, ngono Cak Nur koyo ngono lho. Pokoke sing gendeng kabeh ning Jombang. Nah, aku ditekano untuk membimbing mereka semua. Mulane aku gak gendeng dhewe lah ya. Lah aku lak sing alus dhewe nggih Bu nggih. Nggih, kula lak sing alus, sopan ya toh. Nah, aku sing bagian tuwek dhewe, sing bagian ngrungkepi kabeh. Aku sing kudu hati-hati karena orang seluruh Nusantara harus kita pandu bersama-sama menuju kebangkitan yang akan kita cari panciane di Lamongan. Ini masalahnya. Dadi nek kon kate mencolot nek gak duwe pancian ya gak ya apa. Ini seperti bangsa Indonesia bangkit itu seperti loncat galah. Loncat galah nek gak pas oleh mundudul untuk supaya mencuwolot nanti gak toto tiba anu roto anu iku penghalangnya iku dan mungkin balik. Nah kebangkitan di Indonesia ini bener-bener harus melalui revolusi Kediri. Apa meneh Mas gini, Kediri ini kan punya riwayat sing negatif terus ya Pak Janjane ya, banyak negatif pokoknya ganggu terus di Kediri. Jadi Mojopahit selama dia berkuasa itu sebenarnya tidak berkuasa atas Kediri karena Kediri itu berontak terus gitu sampai terakhir ketika Prabu Brawijaya kelima itu sudah lengser, masih ada Brawijaya ke-6 dan ke-7 yaitu di Kediri. Girindrawardana itu melantik dirinya menjadi, jadi Kediri ini negatif sebenarnya, tapi Tuhan itu mengganggu manusia pada polarisasi positif negatif. Kalau Anda ingin cari ilmu jangan hanya ke Mojopahit tapi juga ke Kediri.
Kalau Anda ingin jadi orang baik, jangan hanya berguru kepada malaikat, bergurulah juga kepada iblis. Karena iblis ini mematangkan pengetahuanmu mengenai malaikat. Iblis itu utusan Tuhan, bukan musuhnya Tuhan. Wani tak karo Gusti Allah iki. Kan sing wani, aku iku wis nang ndi. Misalnya Rakuti ya. Ra itu penjelmaan dari makhluk yang dulu pernah lahir di bumi. Dia juga pernah tugas di planet macam-macam. Anda browsing lah, cari kata Ra. Nah mereka memang antagonisme tugas mereka. Nah kenapa revolusi Kediri? Karena Kediri sebenarnya punya riwayat pemberontakan yang terus menerus, dan itu harus kita pelajari. Karena kadang-kadang Allah meletakkan justru dari densitas negatif ini lah Tuhan menyembunyikan ilmu. Wis tak kayak contoh ya wis. Genghis Khan itu yang menghancurkan peradaban Islam di Baghdad. Tapi ojo benci Genghis Khan, ojo kok pateni. Soalnya dia engko manak, terus mari ngono anake manak menen duwe putune iki sing dandani Islam di Irak. Jadi misalnya saiki ana wong jahat di Indonesia, ya ojo kok benci. Iki kok putune lho sing berjasa nang putumu iso ae. Nah Tuhan Gusti Allah kok mbujuki awakmu terus. Bujuki dalam tanda petik. Contoh yang lain ya dalam sejarah Islam saja. Sejak Muawiyah berkuasa itu kalau orang khutbah Jumat endingnya itu dikasih kalimat mengutuk Sayyidina Ali. Jadi mari barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum ya. Itu nanti ada kutukan-kutukan kepada Ali, aku gak hafal. Pokoknya endingnya mengutuk Sayyidina Ali. Ini berlangsung puluhan tahun. Sampai kemudian putune sing gawe teks iki, sing mengambil keputusan politik mengutuk Ali, putune iki sing akhirnya menghapus. Putune itu Anda sudah kenal, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Jadi Gusti Allah ngono iku, dadi nyenengno. Dadi sampean karo aku umpama gak setuju, ojo ke apa-apano. Sapa ora kok putuku sing kayak penggawean putu sampean ngono lho ya. Iso ae. Jadi mari kita dari Lamongan ini kita terima semuanya untuk kebangkitan, dengan semua unsur kita manfaatkan untuk kebangkitan yang benar-benar baik. Oke. Ini soal cara menangani kebenaran supaya saya tidak terlalu berpanjang di situ. Revolusi Kediri itu artinya saiki iki kuwabeh sak donya iku gelombangnya adalah kembali kepada dirinya sendiri. Golek awakku iki sapa? Ya toh, mulane Kadiri. Revolusi ke diri, menuju diri sendiri. Jadi setiap bangsa sedang mencari dirinya sendiri lagi. Dan Amerika merasa paling tidak punya diri, maka mereka menjajah. Karena mereka tidak punya diri. Nah orang yang sudah dijajah lama ini sekarang mulai sadar kita akan cari diri kita. Jadi orang Islam sedang mencari dirinya. Orang etnik ya, orang Mandar, orang Bugis, tadi teman-teman Mandar dari Mandar cari Syekhona Khalil tadi malam di Madura. Karena mereka menemukan keterkaitan Madura, Mandar, Syekhona Khalil, Syekh Imam Lapeo, Gus Ud, Pagerwojo, Yai Sahlan, Krian, mereka menemukan nasab-nasabnya itu. Jadi orang sedang mencari dirinya. Ini tidak hanya di bidang kebudayaan, tidak hanya di bidang agama, di bidang apapun kebangkitan bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan suatu bangsa untuk menemukan dirinya. Dan beliau ini orang yang sangat membantu kita untuk menunjukkan koniku Lamongan, koniku gak mek kampungnya Gajah Mada, ya sak ayam muruke sak kabeh iku. Itu Lamongan kabeh. Gitu loh. Jombang nggak perlu, karena Jombang nanti periode berikutnya baru dia yang mimpin. Oh, apa meneh iku. Pak iki guyon Pak, sing ngene-ngene iki guyon Pak. Pak Bupati aja adik direken sing ngene-ngene iki. Oke. Jadi teman-teman sekalian, mari kita temukan landasan untuk bangkit itu. Kan ini bukan Indonesia untuk Lamongan, tapi dari Lamongan untuk Indonesia. Jadi cara berpikir kita sekarang, kita datang karena kita pro Lamongan dan kita orang Lamongan, tetapi begitu kita datang, kita adalah orang Indonesia. Kita adalah penyedia landasan pancatan untuk ada kebangkitan Indonesia.
Kalau kita tidak punya contoh soal sejarah, bangkit ya opo. Nah, ini duwe Gajah Mada, duwe Hayam Wuruk, kita bisa punya bentuk kebangkitan tidak hanya di bidang kaliber manusia, tidak hanya di bidang kebesaran individu, tapi mungkin juga di dalam sistem. Misalnya tadi beliau menyatakan Perdana Menteri waktu itu namanya apa Mas? Menteri Utama apa? Maha Menteri. Jadi misalnya gini, kan sekarang kita ini dekaden dibanding Mojopahit. Saiki NKRI. Sekarang sama presiden sama perdana menteri. Perdana menteri dikerjakan tugas yang seharusnya dikerjakan oleh perdana menteri dikerjakan oleh presiden. Karena kita memilih sistem presidensial. Gajah Mada itu kalau dalam perusahaan dia itu direktur utama. Nah, Tunggadewi Jaya Negara sebelumnya maupun Hayam Wuruk itu ketua pemegang saham. Dan ini beneran, karena tanah itu milik raja. Nah, terus yang melaksanakan semua pengelolaan itu namanya direktur utama kalau ini perusahaan. Karena ini kerajaan atau negara, maka rajanya Hayam Wuruk, perdana menterinya Gajah Mada. Beda raja sama menteri. Raja itu pemilik dan pengayom, perdana menteri ini eksekutor dari polisi-polisi. Sementara di sini sama negara sama pemerintah. Jadi kita ini ketinggalan zaman. Kalau mau belajar benar ke Gajah Mada, belajar suatu hari salah satu bentuk kebangkitan kita adalah beda presiden sama perdana menteri. Sekarang paling diterjemahkan ke Menko, menteri kok. Tapi ya kan harus dikoordinasi. Misalnya koordinasinya juga pakai ilmu yang sangat konvensional. Mestinya misalnya Depnaker ya koordinasi sama apa coba kalau dalam pemikiran modern? Sama Menteri Perhubungan dalam satu koordinasi. Sebenarnya tidak ada yang tidak terkoordinasi. Pendidikan sama kesehatan ya koordinasi. Dan saya ini gawe menko sing nggak relevan. Nah kita cari yang relevan, yang bagaimana kita belajar kepada Gajah Mada. Nomor satu belajar kepada tasawufnya Gajah Mada. Harap diingat, Gajah Mada tidak pernah ada berita sejarah bahwa dia terlibat di dalam konflik antara Hindu, Buddha dan Jawa. Gajah Mada tidak terlibat. Probabilitasnya adalah Gajah Mada orang yang memang sudah uzur pada waktu itu, atau Gajah Mada memang sangat pluralis, atau Gajah Mada memang sudah muslim. Cuma tidak enak kalau terus tampil bersama Sunan Kalijogo, kan begitu. Tapi jangan lupa Gajah Mada masih hidup. Gajah Mada itu mengangkat anak, diambil anak dari Brawijaya kelima. Brawijaya kelima itu dia anak 117. Lagi yang suburi lagi tak hitung anak piro iki, nek 8 ping 8 ya mek sudah papat iki ya. Gajah Mada, jadi Prabu ini Kertabumi ini Brawijaya 5 ini anaknya 117. Sudah saya sebut di Gatra ini penyebaran anak-anaknya melalui negara persemakmuran. Jadi ada tanah pendidikan bukan provinsi, tapi Commonwealth. Jadi Mojopahit sudah memakai sistem Commonwealth, bukan negara kesatuan. Sekarang kita ngomong negara kesatuan dan persatuan. Dan itu menjadikan problem yang luar biasa. Ujian nasional aja problem sekarang karena persatuan, karena saling tidak percaya. Kudune aku setuju ujian nasional tapi gak usah sekolah, pokoknya tentokno setahun pisan ujian pirang dino, arek-arek bah sinaune ndek kuburan, bah ndek Google, bah ndek sing penting iso jawab ujian. Lah ngono sih. Iki gak ya sekolah ya ujian, sekolah setengah mati rapote gak dihitung, mari ngono pas ujian iku nek sing dihitung. Jadi gak cetoy. Mulane ITS harus mulai bersikap. Dan saya sudah minta Pak Nuh mundur sebenarnya. Bukan Pak Nuh salah, saya dari awal saya tidak setuju dia di Mendiknas. Kalau di Menkominfo enggak apa-apa, bagus. Kalau Mendiknas, Pak sampean pasti tidak korupsi. Tapi jangan lupa di sana luar biasa sindikat korupsinya. Sampean tidak akan bisa memberantas. Tapi ini kok ngomong menggo. Nah jadi teman sekalian,
kembali ke diri itu sampai ke tingkat ini Mas. Iki aku sing ngelatih jamaah aku rek kon tak kandhani ya. Nek Gajah Mada ternyata wong Lamongan sing arek Bojonegoro jok muring-muring ya. Ah wis tak malih kene ngono. Wis tak kene ngono Pak. Atine tak siapno sik Pak ya. Wong aku arek Jombang aku ya gak apa-apa kok. Gitu loh. Wong Jombang, Lamongan, Bojonegoro lak kabupaten zaman saiki sih. Zaman biyen kan iku satu wilayah padha ae. Ya ojo kaget lho ya. Nek ternyata sing paling tuwek mbahne pertanian, mbahne cocok tanam, mbahne nenek moyangku orang pelaut iku kabeh wong kene. Ojo kaget lho ya. Iki aku gak ngomong fakta sejarah. Ojo kaget lho Nabi Muhammad ternyata gak asli Arab, ojo kaget ya. Upama lho ya. Iki mek tak siapno lho awakmu rek. Soale nek wong Arab gak ngono kelakuane. Dari sejarah Arab di era apapun gak ono wong Arab melaku ndilu kayak Nabi Muhammad. Ndilu, sopan, tutur katanya lemah lembut. Iku ngono iku wong Jawa nek ngono iku. Lho sing ngono iku lho, aku gak ngarani Kanjeng Nabi wong Jawa, tapi nek wong Arab gak ngono iku dan dia tidak tinggi seperti orang Arab meskipun juga tidak sangat pendek, sedengan. Upamane lho iki, upamane. Pokoknya nek upama ya kono aja muring-muring lho ya, siap lho ya. Aku mek ngono tok lho. Jadi misale perahunya Nuh, kapalnya Nuh ya. Ini saya harap kapal ini benar-benar bukan hanya singkatan tapi benar kapal. Artinya kita benar-benar menyiapkan kapal untuk bangsa Indonesia ketika banjir tidak teratasi suatu hari. Ngono lho. Ditemukan di Turki. Lho iku lak kandhase. Itu kan banjirnya gede nemen niku, Pak. Iku lak terdamparnya di Turki. Lho pas nggawe iku ndek endi? Mosok ana nggawe kapal mengono ana banjir terus munyer-munyer ndek kono terus kandas ndek ya gak mungkin lah. Ndek Turki kayune kaya kapal Nuh ya gak ono kok. Ono iku ya nek gak Lamongan, Bojonegoro, Rembang, Blitar, kayu sing kaya ngono iku. Ah, Nabi Nuh iku wong endi asline? Lah iku masalahe. Ini aku gak GR loh Pak, tapi ini dalam rangka revolusi Kediri. Sing ngarani Nabi Adam iku mudune ndek endi? Diterno to kan Gusti Allah gawe sandiwara. Please kon apen-apeno mbrontak ya. Kon ojo sujud nang Adam. Terus begitu si malaikat senior yang namanya Kanzul Janani tidak sujud, terus dia disebut iblis, illa iblis, wes. Tapi dia intelijen yang luar biasa dan hatinya paling kuat. Kalau Jibril belum kuat menyandang jabatan untuk menjadi iblis. Akhirnya iblis menjadi iblis, terus Adam ditaruh di surga, terus digodho karo iblis, melbune nganggo mbujuki naga. Pas melbu pintu depan mari ngono melbu meneh nang lawang swarga, dheke mbujuki naga ngene, dheke dadi kewan cilik dipangan naga kok ditokno diesengno karo naga. Nah pas ditokno iku wis ndek njero halaman swarga. Ngono biyen iku tak critani iku wis nganti detail sing kok. Carane iblis mlebu swarga iku ngene tahap iki ngene dan seterusnya. Begitu sampai di sana dia goda Adam terus mangan buah itu, mendekati buah itu, kemudian Adam dihukum, ditaruh di bumi. Terus kabeh wong muring-muring nang iblis. Termasuk ada salah satu malaikat yang marah, kenapa sih iblis kamu pakai goda-goda Adam sampai dia dihukum terus turun ke bumi. Terus iblis guyu kan iku gak ayat lah ya apa iku malaikat gak maca ayat kan Gusti Allah iku cetok awal aku gawe khalifah di bumi gak ndek swarga. Lah kok dak dideles swarga karo Israel ya apa arek iku kabeh ngono akhire yo tak brai wong sing bener gede bumi, maka tak bikin peristiwa supaya ada legalitas untuk pindah dari surga ke bumi. Maka iya gitu loh ya arek-arek karo nek Gusti Allah nggak drama terus marun benci oke saya harus membatasi waktu ya. Itu salah satu contoh untuk saya sebut cara memahami kebenaran. Jadi jangan terlalu puritan, jangan terlalu sempit, meskipun jangan juga terlalu gampang dihapusi terus mari ngono dari cak nun Nabi Muhammad wong Jawa ya ojo terus ngono gak. Aku iki mek nyiapno kok, nyiapno